Shalom. Baik, pesan Tuhan adalah tentang proses akan menghasilkan progres. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau pada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kalau saya renungkan mengenai proses, mengenai progres, dan ayat yang kita dapatkan di minggu ini adalah suatu pilihan Tuhan ketika ia memilih Daud. Tetapi orang Israel memilih Saul. Jadi ini adalah suatu paradoks antara Saul dan Daud, di mana yang satu melambangkan sesuatu yang duniawi, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tampan, sesuatu yang gagah, sesuatu yang dinilai manusia punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain, dengan manusia lainnya. Tetapi yang satu itu adalah pilihan Tuhan, di mana secara spiritual dia memiliki kelebihan yang baik di mata Tuhan. Jadi yang satu melambangkan yang humanis, sesuatu yang dinilai hanya dari pandangan manusia. Tapi yang satu adalah sesuatu yang spiritualis, sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang mulia di mata Tuhan. Kita akan lihat, kalau Ibu Bapak sempat baca pasal-pasal sebelumnya, kita akan lihat ada satu kualitas-kualitas atau suatu kelebihan Saul, tapi juga banyak dicatat banyak kelemahan dia, di mana dia tidak mau mengikuti proses yang Tuhan berikan, di mana dia tidak mau berubah. Di situ dikatakan seperti di pasal 13, baru menjabat beberapa tahun, Saul sudah tidak taat. Tidak taat pada Samuel, tidak taat pada hukum Tuhan, tidak mau menunggu Samuel, ingin mempersembahkan korban sendiri. Dan yang paling dicatat di pasal 13 adalah tentang ia tidak mau mendengar. Ia tidak mau mendengar, dia tidak mau ditegur. Saul memang kalau kita lihat, dia punya satu sifat, dia itu orangnya jaim. Juga image, sebenarnya tidak salah dalam arti persona, atau menampilkan sesuatu yang rapi, yang baik, itu tidak salah. Tetapi jaimnya ini membuat dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Nah itu yang berbahaya. Di pasal 14, disitu dikatakan, mulai timbul atau dicatat bahwa Saul ada seorang yang egois. Yang orang yang mulai gampang mengutuk. Dia selalu mempertentangkan. Dan dia tidak mau menerima input, baik dari pegawai-pegawainya, dari prajurit-prajuritnya. Dan dia mulai mengatakan sesuatu atas dasar dirinya. Apa keinginannya. Dia mulai membesarkan egonya. Jadi di pasal 14 ini jelas dicatat kalau dia tidak bisa menerima masukan. Di pasal 16, dia bahkan berkembang lebih lanjut dalam hal-hal yang negatif. Dia mulai ingin membunuh Samuel. Dia mulai ingin membunuh Daud, menantunya sendiri. Dan dia mulai ingkar janji. Ada janji-janji yang dia sebutkan kepada rakyat. Dan ketika itu dilakukan oleh Daud, digenapi oleh Daud, dia mulai ingkar janji. Nanti kita bisa lihat, kalau Ibu baca sendiri, banyak janji-janji Saul yang tidak digenapi, yang tidak dia lakukan. Dan secara spiritual, dia mulai jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat, dia mulai membunuh imam-imam di Not, pembantaian tepatnya, oleh Doeg waktu itu. Tapi kalau kita perhatikan, dia masih beribadah. Dia masih beribadah, dia masih mempersembahkan korban. Tetapi sifatnya hanya jasmani. Jadi ini suatu keadaan di mana Tuhan berkata Saul itu bukan pilihan Tuhan. Tapi Saul itu adalah pilihan manusia. Nah pagi hari ini kita akan banyak belajar dari yang kita bicarakan tadi mengenai Saul, mengenai sifat-sifatnya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan bahwa proses akan menghasilkan progres bila kita mau berubah menjadi lebih baik.
di mata Tuhan. Jadi itu tema yang akan kita sama-sama renungkan di pagi hari ini. Saya renungkan apa yang akan terjadi kalau Musa, Yusuf tidak mau berubah ketika Tuhan proses. Saya melihat Musa adalah seorang yang mendapat fasilitas kerajaan. Seorang yang dididik untuk menjadi seorang pangeran, untuk menjadi seorang raja, seorang pemerintah, seorang pemimpin. Tapi apa yang dia lakukan? Musa mulai melakukan playing God. Mulai melakukan apa yang dinamakan bahwa dia merasa dia menjadi wakil Tuhan. Dan dia mulai membunuh orang Mesir yang dibunuh, bukan orang Israel. Dia katakan, saya membela orang Israel. Saya bayangkan kalau dia menjadi seorang pemimpin tanpa Tuhan proses di padang gurun, dia akan menjadi pemimpin yang bengis. Pemimpin yang bertangan besi, main kekerasan. Tapi Tuhan proses 40 tahun di padang gurun. Nanti kita akan lihat apa hasilnya. Apa yang terjadi? Saya pikirkan kalau Yusuf tidak tahan proses. Saya lihat bahwa Yusuf, Tuhan sudah janjikan akan menjadi pemimpin. Tetapi kalau Yusuf tidak mengikuti proses Tuhan, saya bisa bayangkan dia akan jadi pemimpin yang manja. Pemimpin yang gampang kompromi. Pemimpin yang bosi. Menyuruh-nyuruh kerjanya. Dan juga pemimpin yang tidak akan bisa mengelola suatu bangsa yang besar. Tidak bisa memanage suatu bangsa seperti Mesir, bangsa terbesar, bangsa yang sangat kuat saat itu. Bahkan keluarganya sendiri, mungkin dia tidak bisa mengelolanya. Dan Tuhan proses kurang lebih 13 tahun supaya dia bisa berubah. Nah kita bayangkan, apakah waktu itu penting? Ada yang 40 tahun, ada yang 13 tahun. Tapi saya melihat di sini, Tuhan ingin semua proses itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik di mata Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang tidak mau berubah. Kita kan coba lihat di Yeremia pasal 25 ayat 3 dan 4. Di situ jelas sekali. Di mana ada satu bangsa yang ditegur, dinasehati, diberikan firman Tuhan. Tetapi selama 23 tahun tidak mau berubah. Yeremia pasal 25 ayat 3 dan 4. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku terus-menerus. Aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ada orang, ada bangsa yang tidak mau berubah, tidak mau mendengar. 23 tahun lamanya. Apa bedanya dengan keadaan awal ketika diberitakan sampai berita itu disampaikan kembali firman itu selama 23 tahun tidak ada bedanya. Nah karena itu mari kita sama-sama belajar agar kita mau berubah ke arah yang lebih baik di mata Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa diproses agar kita menjadi progres yang lebih baik di mata Tuhan. Yang pertama, milikilah hati yang sabar. Sabar di sini adalah tentang menunggu waktu Tuhan, menunggu target Tuhan, menunggu kriteria Tuhan. Sabar itu perlu usaha. Abraham dipuji oleh Tuhan. Dicatat dalam Ibrani 6:15 disebutkan Abraham sabar menunggu janji Tuhan. Banyak orang yang tidak sabar. Kalau di Alkitab banyak sekali ditawarkan sesuatu yang membuat orang tidak sabar atau suatu keinginan yang diberikan atau diberikan kesempatan yang orang ambil sehingga dia tidak sabar. Dia tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Di Amsal banyak sekali diberitakan tentang uang. Saya pakai contoh uang di sini karena uang itu identik dengan kuasa, identik dengan kesuksesan. Amsal 13 ayat 11 dikatakan harta yang didapat dengan cepat akan hilang dengan cepat juga. Di situ katakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya.
harta yang didapat dengan cepat biasanya hilang. Kita perhatikan, harta yang diambil atau yang didapat oleh orang-orang yang misalnya dapat lotre. Ibu bapak bisa googling contoh orang-orang yang mendapat lotre, menjadi orang kaya baru, mendadak, cepat. Kecenderungannya, tidak semua, tapi boleh katakan kecenderungannya 90% akan habis dengan cepat. Mengapa? Mereka akan hidup hedonis. Hidup penuh dengan pesta. Bukan diinvestasikan, tetapi dipuaskan. Dan dicatat, kalau ibu bapak googling, silahkan googling. Mungkin hanya bertahan setahun, 2 tahun. Lalu statusnya kembali lagi. Bahkan banyak yang lebih parah dibandingkan sebelum dia mendapatkan lotre itu. Oleh karena itu, hal yang sama didapatkan orang yang suka berjudi. Dapat habis, bahkan lebih parah lagi. Sesuatunya menjadi lebih buruk. Mengapa? Karena di situ, Amsal, kita kan lihat di Amsal 28 ayat 20, ada sesuatu yang hilang. Itu apa? Karakter yang baik. Itu tidak bisa didapat dengan singkat. Di situ katakan, orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau terjemahan kita misalnya dari King James, di situ ada satu kata dengan ayat yang sama, mungkin bisa ditampilkan. Ada satu kata yang sebenarnya itu ada suatu karakter yang penting, yaitu a faithful man. Orang yang setia akan penuh dengan berkat. Faithful, setia, itu ada suatu karakter yang Tuhan inginkan. Jadi bukan fokus pada kayanya, tapi sifat setia itu harus didapatkan ketika kita memiliki kesabaran. Kita akan lihat bahwa di dunia ini orang lebih cenderung untuk dapat segala sesuatunya dengan mudah, cepat, seperti yang Bapak Gembala katakan, instan. Kalau bisa seperti minta kepada botol gin, langsung jadi. Tinggal sebutkan keinginannya dan terjadilah. Tapi itu tidak membentuk karakter, tidak membentuk kesetiaan. Ada satu quote yang sangat bagus menurut saya, diucapkan oleh seorang yang bernama Steve Harvey. Dia ada seorang komedian, pembawa acara yang sukses sekali saat ini, dan tapi dia juga seorang motivator. Jadi ketika dia bawakan acara, dia sering bawakan satu quote yang kalau saya perhatikan, dia ambil dari Injil. Dia katakan, money doesn't change people. Uang tidak mengubah orang. Money allows you to become more of you really are. Sebenarnya uang hanya menunjukkan, atau di sini boleh katakan kesuksesan, hanya menunjukkan sebenarnya siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dia katakan money only amplifies your character. Kesuksesan, uang yang banyak, keberhasilan hanya membesarkan karakter yang sebenarnya dari dirimu. Jadi dia katakan orang tidak berubah karena uang. Kita mungkin sering mendengar, oh dia berubah sudah jadi kaya. Oh dia berubah setelah banyak uang. Tapi dia katakan sebenarnya uang tidak berubah. Jadi orang itu memang sudah ada di situ. Dia katakan kalau orang itu baik hatinya, ketika dia berhasil, ketika dia kaya, ketika dia semakin tinggi, dia akan semakin menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih mau mengasihi orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Jadi itu adalah satu karakter. Dan ini yang saya dapatkan sesuatu yang sangat penting ketika seorang bilang sabar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa sabar itu seharusnya membuat kita mencapai kriteria Tuhan. Kemarin sempat saya diskusikan dengan istri, ketika ada seorang konselor mengatakan, mengapa harus 14 tahun? Mengapa harus 40 tahun? Apakah waktu itu mempengaruhi cara Tuhan memproses kita? Targetnya apa? Apakah berdasarkan waktu itu? Tapi yang saya perhatikan ternyata yang menjadi target itu adalah karakter. Kriteria yang Tuhan inginkan. Ketika kriteria ini tercapai, itu berarti dia sudah progres, dia sudah berhasil naik menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi kita akan lihat di bagian kedua yang
berhubung dengan hal ini. Yang kedua adalah memiliki hati yang mau dibentuk. Yeremia pasal 18 ayat 4 dan 6. Ayat ini sering kali kita dengar. Ini mengenai seorang penjunan yang berhak untuk membentuk tanah liat. Berapa lama seorang penjunan membentuk tanah liat ini supaya menjadi apa yang dia inginkan? Selama tanah liat itu tidak memberontak. Selama tanah liat ini mau mengikuti bentuk sang penjunan. Tetapi jika sang tanah liat ini tidak mau dibentuk, dia memberontak, dia tidak mau diproses, maka dia akan dibuang. Ini ada satu gambaran tentang orang Israel yang Tuhan bentuk, seperti yang tadi katakan, 23 tahun dikabarkan Injil, diberikan firman Tuhan, tetapi tidak mau berubah. Akhirnya Tuhan buang ke Babel. Di Babel lah mereka dibentuk. Di Babel lah hati mereka diubahkan. Kita bisa melihat bahwa memang sewaktu dibentuk, itu tidak enak. Tanah liat akan dipukul-pukul. Sebelumnya disaring dulu, diambil yang terbaik. Dipukul, dibentuk, dipencet, tidak enak. Tetapi kita lihat hasil, apa yang akan terjadi ketika tanah liat itu mau dibentuk. Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna, sesuatu yang berharga. Nah disinilah pembentukan karakter ilahi, boleh katakan selesai, Tuhan bentuk. Kita bisa lihat bahwa Abraham selesai prosesnya, dicatat dalam Alkitab ketika ia sabar menunggu janji Tuhan, yaitu dengan lahirnya Ishak ke dalam dunia. Di situ adalah puncak proses yang Abraham dapatkan dari Tuhan. Sedangkan Yusuf, dia mendapatkan puncak dari proses itu ketika dia berani menolak istri Potifar dan dia masuk dalam penjara bukan karena kesalahan dia, dan dia mendapat mimpi. Disitulah puncak dari proses yang harus dia alami. Selanjutnya dicatat bahwa dia menjadi raja, menjadi penguasa. Kemudian dia telah lulus dari ujian, dari pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Musa, puncaknya adalah di Sinai, ketika dia berhasil 40 tahun untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia bertemu dengan Tuhan dan dia diutus oleh Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bahwa apa yang Allah inginkan sebenarnya dari Abraham. Saya lihat bahwa Allah ingin Abraham mengimpartasikan imannya. Abraham mengimpartasikan imannya. Dia sebut orang yang beriman. Bapa segala orang beriman. Apa yang Musa lakukan? Dia impartasikan kelembut hatiannya. Karena dikatakan, tidak ada orang yang selembut hati seperti Musa. Dia impartasikan kelembut hatiannya. Apa yang Yusuf impartasikan? Yusuf impartasikan kasihnya. Kasih yang tidak membalas. Jadi saya perhatikan bahwa di sini Tuhan punya acara untuk kita. Ketika hati kita mau dibentuk, ada satu karakter, ada satu kriteria, satu kualitas yang ingin Tuhan kita tunjukkan kepada dunia, pada orang lain. Dan kalau diperhatikan, kasih, iman, lembut hati, ini semua menunjuk pada sifat-sifat Kristus. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau diubahkan oleh firman. Kalau kita perhatikan, ada jemaat Tuhan yang begitu rindu mengetahui kebenaran firman Tuhan. Seperti di kisah pasal 17, kisah para rasul pasal 17 ayat 11 dan 12. Ada orang-orang yang haus untuk berubah, untuk lebih baik dengan cara menyelidiki firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, apa yang Paulus dan Barnabas katakan di situ. Justru dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jemaat ini ada disebut dengan jemaat Berea. Jemaat yang sadar bahwa untuk memiliki hati yang mau diubahkan, mereka hanya bisa diubah oleh firman. Hanya bisa diubah oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Paulus dengan
tegas sekali mengatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Hanya firman yang bisa merubah hati manusia. Firman yang bisa mengkoreksi hidup manusia. Yang mendidik dalam kebenaran. Mengajar dalam kebenaran. Tapi kembali, apakah orang yang mendengarkan firman itu mau ditegur, mau diproses untuk mencapai kriteria yang Tuhan tetapkan? Mungkin saya ini termasuk orang yang cukup keras hati. Saya termasuk orang yang diproses lama oleh Tuhan. Tapi saya melihat bahwa Tuhan memproses untuk kebaikan hidup saya. Dan saya yakin Tuhan juga memproses ibu bapak untuk kebaikan ibu bapak. Karena Tuhan ingin ibu bapak memiliki kualitas-kualitas yang baik. Kualitas-kualitas yang sampai pada standar Tuhan. Bukan standar dunia, standarnya Daud. Bukan standarnya Saul. Kita lihat yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya proses ini bisa menghasilkan satu progres yang baik di mata Tuhan. Yaitu dengan memiliki pengendalian diri. Pengendalian diri, kita bisa belajar banyak. Semua tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan puji, yang Tuhan katakan mereka telah lulus, mereka bisa mengendalikan diri. Kita perhatikan Daud. Daud diberikan kesempatan 2 kali, atau mungkin menurut saya 3 kali, tapi kita anggap 2 kali. 2 kali untuk menjadi raja dalam waktu yang cepat. Di mana dia bisa mengambil kesempatan dan kesempitan. Sudah sempat diulas oleh Bapak Gembala. Ketika Saul di Gua Adulam, dia bisa bunuh dengan mudah. Yang kedua, ketika Saul sedang tidur, dikawal oleh Abner, satu kemah dengan Abner. Di situ katakan pengawalnya, saya bisa menusuk tombak ini dengan 1 tikaman dan selesailah Saul. Tapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Kesempatan dalam kesempitan. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk melakukan hal itu. Ada satu kesempatan dalam kesempitan. Oleh karena itu saya sangat setuju kalau dalam studi, dalam belajar, dalam sekolah, kalau menyontek itu ada satu kebiasaan atau suatu karakter yang sangat jelek, sangat buruk. Di sini maksud saya menyontek itu bukan suatu falsafah seperti mengcopy, memodifikasi, lalu menciptakan, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi menyontek ini adalah suatu ingin didapatkan tanpa usaha, yang lebih ingin gampang. Apa yang terjadi ketika orang suka menyontek? Saya perhatikan yang pertama dia gampang menyerah. Gampang sekali menyerah. Dia tidak mau usaha, dia inginnya mudah. Dia punya mental pencuri. Dia ambil hak orang lain, dia untuk dirinya sendiri. Dan apalagi, dia menjadi seorang penipu. Dia dapat nilai bagus, tapi nilainya semu. Bukan hasil karya sendiri. Dan dia selalu mencari jalan yang paling mudah. Kalau perlu melawan hukum. Nah, karakter ini saya perhatikan bahwa ini tidak ditemukan dalam Daud. Daud menjadi seorang yang berintegritas. Suatu yang punya kualitas yang baik di mata Tuhan. Karena dia diuji berkali-kali dan dia lulus di situ. Dia menjaga integritasnya, dia menjaga firman Tuhan. Ketika dia katakan, saya tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu persis kriteria apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sama dengan Paulus dan Barnabas. Kita akan baca di Kisah pasal 14, ayat 12 dan sampai 14. Di situ katakan, ada satu kesempatan besar untuk Paulus dan Barnabas untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Di situ katakan, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang bicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karang-karangan bunga ke pintu gerbang untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Coba perhatikan di sini. Paulus dan Barnabas, kalau tidak salah dia ada di Listra saat itu. Dia mengabarkan Injil, dia melakukan mujizat di situ. Dan apa yang dia peroleh? Semua kota menyanjung dia. Menganggap dia sebagai dewa. Ini ada satu kesempatan yang besar. Mungkin kalau saya pikirkan,
Oh, kapan lagi Paulus bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Barnabas bisa membawa begitu banyak orang kepada Injil Tuhan. Tetapi di sini motivasinya adalah salah. Karena orang-orang menganggap mereka lah Tuhan. Di sini Paulus dan Barnabas tidak mengambil kesempatan itu untuk menjadi Tuhan. Paulus dan Barnabas menyadari semua kemuliaan itu kembalikan kepada Tuhan. Ini suatu sifat atau karakter yang sesuai atau yang mencapai kriteria yang Tuhan tetapkan. Orang tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, tapi hanya untuk Tuhan. Walaupun kesempatan itu besar, sangat mudah untuk Paulus dan Barnabas mengambil untung di situ, baik secara materi, sangat mudah. Oleh karena itu kita belajar juga, jangan kita mempunyai karakter seperti seorang Gehasi. Kita saya renungkan, apa yang terjadi dengan Musa, Yusuf, Paulus, dibandingkan dengan Gehasi. Gehasi adalah seorang bujang. Bujangnya Elisa. Kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dikatakan Gehasi ini bujang Elisa yang dia tidak puas dengan hidupnya. Tetapi dia tidak mau diproses. Sangat berbeda dengan tuannya. Elisa dipanggil ketika dia berumur cukup. Mungkin sudah seperbaya kalau saya perkirakan. Karena dia seorang yang kaya, seorang yang punya kualitas, punya kemampuan, tetapi dia bukan berusia muda. Sempat dikatakan di Alkitab kepalanya botak waktu itu ya. Maaf bukan yang, menurut saya bukan soal botaknya, tetapi umurnya bukan anak muda lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa, dia mengambil kesempatan itu untuk menjadi bujangnya Elia, supaya dia bisa mendapatkan impartasi Elia. Dia mendapatkan double portion dari Tuhan. Itu menjadi target dia, dan itu berkenan pada Tuhan. Kita lihat dia pelayanannya, Tuhan berkenan pada dia. Tapi beda dengan Gehasi. Gehasi mengikuti Elisa di masa mudanya. Tetapi yang dia inginkan adalah kemuliaan dirinya. Dia tidak puas. Dia ingin ambil kesempatan. Dia tidak mau belajar untuk hidup cukup. Dia tidak mau diproses. Kita lihat di 1 Samuel pasal 9 ayat 8. Gehasi melihat bahwa menjadi bujang Elisa hanya akan menghabiskan waktunya. Dia tidak bisa akan jadi kaya. Oleh karena itu dia mengambil kesempatan untuk mengambil hartanya Naaman. 1 Samuel pasal 9 ayat 8. Kita lihat di sini. Seorang ketika dia mengikuti Tuhan, menjadi nabi Tuhan seperti Elisa, dia punya upah. Tapi upah ini tidak besar. Upah ini nggak besar. Jawab bujang itu pula kepada Saul. Ini adalah bujang Saul. Waktu itu mereka sedang mencari domba yang hilang. Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan pada kita tentang perjalanan kita. Kita perhatikan di sini hanya 1/4 sikal. Mungkin jumlah yang kecil. Jumlah yang tidak besar. Karena Elisa waktu itu motivasinya bukan untuk mencari uang. Dia melayani Tuhan. Tetapi Gehasi tidak mau hidup dengan upah nabi. Dia lebih melihat materi. Dia lebih melihat ingin satu kejayaan atau keberhasilan. Bukan hal-hal rohani yang dia kejar. Tapi adalah hal-hal jasmani. Dia tidak punya pengendalian diri. Sehingga dia ketika melihat Elisa bermurah hati pada Naaman, dia anggap itu adalah satu kebodohan. Padahal kalau kita lihat konteksnya, Elisa tidak mengambil itu karena perintah Tuhan. Dia tidak bisa melihat hal itu karena matanya buta, dibutakan. Terakhir kita akan baca di Amsal pasal 25 ayat 28 sebagai penutup. Di situ dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang tidak bisa mengendalikan diri, sebenarnya dia sudah menghancurkan dirinya. Termasuk dalam mengendalikan diri supaya kita bisa mencapai karakter Kristus. Nah, keempat hal ini yang bisa saya bagikan hari ini. Marilah kita yang pertama memiliki hati yang mau sabar untuk dibentuk, diproses untuk mencapai targetnya Tuhan, kriteria Tuhan. Seperti Tuhan memproses Yusuf, memproses Musa. Dan yang kedua, kita mau memiliki hati yang mau dibentuk. Dibentuk seperti penjunan. Supaya kita menjadi barang yang indah, yang mulia.
Karena Tuhan punya target untuk umatnya. Umat yang ternama, terhormat. Kita sudah sempat mendapat pesan ini. Termasyhur. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau diubahkan oleh firman seperti orang-orang di Berea. Dan yang keempat, kita harus memiliki pengendalian diri. Pengendalian diri supaya kita benar-benar mencapai targetnya Tuhan. Dan kayaknya firman ini boleh membuat kita semakin kuat berjalan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.